Selamat pagi. Selamat pagi. Kak, kita sapa dulu deh yang di dalam kelas, baru kita sapa lagi yang di rumah masing-masing. Yuk kita sapa kakak-kakak yang ada di sini. Selamat pagi. Kakak. Selamat pagi. Yang di sini semangat, yang di rumah. Semangat. Ayo kita panggil coba Oke, yuk. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pagi. Kak, udah bulan Juli aja ya. Iya kak. Dan aku sedih loh Kak. Kenapa sedih? Pandeminya belum selesai-selesai. Terus aku kangen banget ketemu dengan teman-temanku di sekolah minggu. Oh jangan kayak gitu kak, aku juga sedih. Tapi kita harus semangat, kita tidak boleh putus asa. Karena kita sama-sama bersama dengan Tuhan melawan pandemi corona. Bener Kak, karena hari ini, gak hari ini juga sih ya. Kemarin-kemarin, masa depan juga, ke depannya maksudnya kita Ya, mau bener. melawan pandemi ini bersama sama-sama Yesus. dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita harus baca Alkitab Alkitab dulu. dulu. Salah, buka dulu Kak, baru baca. Yuk kita Oke. mau buka dulu Alkitabnya di Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayatnya yang ke-11. Jadi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya atau butuh bantuan untuk dibukakan Alkitabnya, bisa minta tolong orang tua, papa, mama, adik, kakak, ataupun siapapun. Pokoknya harus dibuka Alkitabnya. Iya. Nah, habis ini kita akan bersama-sama bersemangat, bersuka cita. Alkitabnya jangan ditutup, ditaruh aja di sebelahnya atau di belakangnya. Yuk kita bangkit berdiri ya Yuk Kak. kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Kakak mau jadi pahlawan gak? Mau, aku juga mau jadi superhero. Oh iya, aku walaupun kecil kayak gini aku mau jadi pahlawan Kak. Bagus kak. Oke yuk kita mau nyanyi sama-sama Aku Pahlawan Kecil. Ayo yang gagah, karena kita sama-sama pahlawan. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, ku maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dengan imanku. Ku tembak dengan imanku. Ku tembak dengan imanku. Kita mau bilang sama nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu deh buat kita Ya, tepuk semua. tangan buat kita semua. Oke, ya. Luar biasa Silakan duduk semangatnya, Kak. kembali. Kita mau doa dulu nih Kak. Ya, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu.
Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih hari ini diberikan kesempatan lagi untuk beribadah walaupun di tengah pandemi yang masih belum tahu kapan selesai. Tapi kami bersyukur Tuhan bisa mendengar firman-Mu, bisa bernyanyi bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan juga akan bernyanyi kembali. Biarlah Tuhan yang memimpin, biar yang Tuhan yang memandu kami agar kami mendapatkan sukacita yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak, untuk jadi seorang siswa yang kuat, kita harus apa, Kak? Harus banyak makan, Kak. Iya, benar. Biar apa tuh kalau banyak makan, Kak? Biar pintar. Terus apa lagi? Selain makan, kita juga harus punya cita-cita, Kak. Betul, dan kita juga harus punya tenaga, Kak, agar kita bisa mencapai cita-cita kita. Benar sekali. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bilang aku seorang siswa, aku punya tenaga dan kita punya cita-cita. Karena semua seorang siswa, jadi harus punya semangat. Setuju semuanya? Setuju. Kita kakak-kakaknya mempersilakan adik-adik semua yang di rumah, silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan diri kita ya, Kak? Iya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melindungi kami semua sehingga kami bisa bertahan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh jagai kami, Tuhan yang boleh sertai kami, mata, hati, dan pikiran kami untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Yuk, Alkitabnya diambil kembali, kita mau baca Alkitab yang sudah tadi kita buka ya Kak Nia ya. Di Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ya, cuma satu ayat aja ya Kak ya. Ya. Tapi kita mau bacanya sama-sama. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke, sudah semua? Oke. Udah siap semua Kak.
Yuk, 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dek, bangun ayo, udah jam berapa ini? Aduh, Mama apaan sih? Nggak mau ah. Ayo, bantuin Mama masak yuk. Ah, nggak mau. Iya, Kakak ayo. aja tuh kakak. Ih, ayo anak cewek bantuin Mama masak ayo. Ah, mau. Ayo, nggak boleh males. Yuk, bangun yuk. Masih ngantuk. Ih, ayo, males banget sih. Yuk. Udah apa? Ih, yuk, Aduh, nggak boleh. masih ngantuk, Ma. Ih, Ah. ayo. Ayo bantuin Mama. Masih ngantuk. Ayo, adik, bangun. Kakak Ayo, aja Dek. tuh, kakak masih Ikuti. tidur. Itu perintah mama. Kakak ini juga. Kakak, ayo bangun nih. Bantu papa yuk. Cuci mobil. Papa Ayo. ribut. Ayo, bantu papa cuci mobil. Itu mobilnya udah perlu dicuci tuh. Ayo. Alah, Ayo, kakak ayo. ngantuk, Pak. Iya, ayo bantu papa. Emang, ayo bantu papa. Kakak masih ngantuk. Ini masih jam berapa? Masih pagi, Pak. Pagi apa jam 10 coba lihat tuh. 10 lebih 25 tuh. Aduh, Lebih tapi 25. kakak ngantuk. Udah siang ini. Ayo bangun. Mau ngapain sih, Pak? Papa Ayo, Dek. sama mama itu akan meniru induk Raja Wali yang mendidik anak-anaknya. Apaan sih Raja Wali? Kok kita disamain Raja Wali? Iya. Emang apa hebatnya Raja Wali? Tuh, lihat. Lihat. Mana? Itu. Mana sih? Wah, induk Raja Wali melayang-layang di tebing setelah dia berburu adik-adik. Dia mendekati sarangnya. Wah, Kak, mamaku hebat. Mamaku bisa terbang tinggi dan cepat sekali. Mamaku hebat. Mama bisa terbang cari makan dan kembali pulang. Tapi tidak capek. Mamaku memang hebat. Nah, ini mama bawa tikus untuk makanan kita. Mama memang yang terbaik. Mama yang terbaik. Aku juga mau dong terbang kayak mama. Terbang tinggi, terbang jauh. Kembali lagi dan tidak capek. Gimana sih Ma caranya Ma? Tenang saja. Memang mama mau mengajari kamu terbang dek. Ya, ayo. Kamu mau mulai kapan? Lusa ya Ma ya? Enggak. Besok aja, besok Ma. Oke, siap ya. Besok kita akan belajar terbang. Keesokan hari. Apa sih? Gempa. Mama, gempa. Anak Raja Wali baru membuka matanya, tapi sarangnya sudah mulai goncang dari goncang karena saking goncangnya dan ketakutan. Anak Raja Wali ini mencengkeram sarangnya dengan demikian hebat. Mama, tolong Ma, aku mau jatuh. Mama. Ayo nak, kepakkan sayapmu. Jangan sampai jatuh. Gimana Ma? Aku sudah berusaha. Aku bukannya tambah naik, tapi tambah turun. Mama tolong. Mamanya adik-adik terbang di atas. Ya, dia mengawasi, tapi tidak menolong. Ayo nak, kepakkan sayapmu. Semakin kuat. Kamu harus belajar terbang sendiri. Mama nggak bisa. Mama. Ketika anaknya sudah mau menghantam tanah, mamanya langsung menggendong anaknya di punggungnya, kembali lagi ke sarang. Kerja yang bagus nak. Hari ini kamu sudah berusaha, besok kita akan belajar lagi. Tapi besok harus dikepakkan lebih kuat lagi ya. Ma, tapi aku takut Ma. Kalau nanti aku jatuh gimana? Nah, supaya kamu tidak jatuh, makanya kamu harus dikepakkan sayapmu yang kuat ya. Nah, sekarang istirahat dulu. Besok kita latihan lagi, oke? Sama keesokan harinya,
Wih, diguncang lagi. Anak ini sudah siap. Karena kalau kemarin tidak siap, hari ini sudah siap. Wih, aku harus bisa. Iya. Anak rajin itu mengepakkan semakin kuat. Mamanya bilang, ya terus seperti itu. Terus kepakan, semakin kuat. Oke, sedikit lagi. Tahu, sayapku capek. Tidak, aku jatuh, Mama. Wush. Mamanya terbang secepat kilat dan diambil lagi anaknya. Ditaruh lagi di sarang. Bagus nak, kamu sudah berusaha. Wah, kalau gini caranya aku tidak mau terbang. Aku tidak mau belajar terbang lagi. Baru juga 2 hari. Masa sudah menyerah? Kalau gini caranya aku nggak mau belajar deh mah. Biar aja. Aku nggak mau. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Mama akan cari makan. Ya, kita akan latihan lagi. Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau terbang. Kalau gini caranya, nggak mau belajar. Biar aja, aku nggak bisa terbang. Nggak mau. Apa itu ya? Kok kayak mama ya? Bukan. Oh, dia udah tua. Tapi kok beda ya sama mama ya? Bulunya tebel banget. Aduh, paruhnya panjang dan melengkung. Cakarnya juga melengkung. Aduh, kek, jangan kek. Kok kakek, kek, jangan dipukul-pukulkan paruhnya kakek di batu. Kan sakit kek, jangan. Nanti kakek tidak bisa makan. Tenang saja. Memang kakek harus, ini yang harus kakek lakukan. Supaya kakek bisa tetap hidup. Ya, tidak apa-apa nak. Justru kakek, kalau kakek biarkan paruhnya panjang begini, kakek tidak bisa makan. Nah, kakek bukan hanya harus mematahkan paruh ini, tapi juga kakek harus mencabuti semua bulu-bulu kakek. Dicabutin kek. Iya, dicabutin. Terus kuku-kukunya ini juga harus dipatahin. Aduh, sakit. Iya, memang sakit. Tapi itu yang harus terjadi. Kalau kita ingin hidup yang lebih lama. Kalau tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan, ya sudah, mati. Pasti sakit sekali ya kek. Iya, memang sakit. Tapi kalau aku tidak melakukan itu, aku akan mati. Aku akan cepat mati. Dan aku tidak bisa makan. Wah, kakek hebat. Memang proses ini bukan hanya sakit. Tapi lama sekali. Lama sekali. Supaya aku bisa mencabuti buluku, maka aku harus menunggu paruhku ini tumbuh lagi. Nah, kemudian barulah aku mencabuti bulu-buluku. Nah, supaya Raja Wali bisa berani dan kuat, dia harus berlatih. Dia harus berjuang sejak kecil. Ya kayak kamu. Seekor Raja Wali tidak boleh cepat menyerah. Tidak boleh gampang putus asa. Tidak boleh bilang, aku gak bisa. Gak boleh cengeng seperti itu. Raja Wali harus punya daya tahan dan daya juang yang tinggi. Semangat dan terus berlatih. Kalau begitu, aku harus berlatih tanpa menyerah ya. Untuk bisa terbang, aku harus berlatih tanpa menyerah. Supaya nanti kalau mama tua, mama harus mematahkan paruhnya, mencabuti bulunya. Aku bisa cari makan sendiri. Dan aku juga bisa cari makan buat mama. Wah, terima kasih ya kek. Semoga kakek bisa melalui masa-masa sulit kakek ini. Wah, aku harus menunjukkan ke mama kalau aku mau belajar terbang. Itu mama sudah mendekat. Mama udah mendekat. Aduh, tinggi. Tapi aku mau tunjukkan ke mama kalau aku mau belajar terbang. Wah. Aku bisa bertahan. Aku tidak jatuh. Tapi. Mamanya dengan secepat kilat
menopang anaknya kembali lagi ke sarang. Apa yang terjadi, nak? Kenapa kamu bisa jatuh dari sarang? Oh, mama, aku bukannya jatuh dari sarang. Aku memang lompat karena aku mau melatih, karena aku mau jadi seperti mama. Aku nggak mau cengeng lagi. Aku mau seperti aku tadi di sebelah sana mah ada kakek-kakek Raja Wali yang sedang mematahkan paruhnya. Lalu katanya dia juga harus mencabuti bulunya supaya dan juga mematahkan kuku-kukunya mah. Aku mau belajar terbang. Aku mau jadi hebat kayak mama dan juga kayak kakek itu mah. Bagus. Kalau gitu kita akan belajar lagi besok ya. Oke mah. Setelah hari itu adik-adik, Raja Wali terus berlatih untuk terbang. Terus. Dan sayapnya semakin lama semakin kuat. Semakin kuat. Setiap hari berlatih, dia bisa semakin terbang, semakin tinggi. Dan terbang jauh. Ma, lihat. Aku sudah bisa terbang. Mama, aku udah jauh, aku udah tinggi. Wih, Hebat. Dek, coba lihat, Dek. Bisa Wih. terbang loh Kak Raja Walinya. Wah, hebat ya. Anak Raja Walinya tekun sekali ya. Iya, berarti kita harus nurut sama papa sama mama. Karena kayak Raja Wali tadi, Dek. Karena kalau kita sudah besar, biar kita bisa mandiri. Biar kita bisa kerja Jadi sendiri. gak boleh males-malesan ya. Iya, berarti nggak boleh ya, Pak? Ya, Ma? Gak boleh, makanya kalau mama papa ajarin kalian tuh harus taat, harus nurut. Itu semua kan juga demi kebaikan kalian. Siap, Pak. Oke deh Mah yuk. Siap. Siap jadi anak Raja Wali. Ayo, Pak, kita mau ngapain, Pak? Mari Aku kita bantuin. cuci mobil. Oke, cuci mobil, cuci motor, kita cuci semua, Pak. Ini anak papa. Ini baru anak papa. Nah, adik-adik kita akan buka lagi yuk. Ulangan 32 ayat yang ke-11 tadi. Ya, ulangan 32 ayat 11. Itu ayatnya lanjut sampai di 12. Oke, kita akan baca sama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Wah, Allah kita, cara mendidik kita sama seperti induk Raja Wali adik-adik. Ya, Tuhan seringkali membiarkan kita menghadapi kesulitan. Soal seperti induk Raja Wali tadi, seolah-olah dia hanya di atas, dia tidak menolong. Ya, bangsa Israel juga dituntun lewat padang gurun. Lewat padang gurun itu tidak mudah, adik. Sulit sekali. Panas, terik. Kalau malam, dinginnya setengah mati. Banyak binatang buas. Banyak perampok. Nggak ada air. Waduh, sulit. Hidup di padang gurun itu sulit. Tetapi seperti kaji kita dikatakan, Tuhan itu seperti induk Raja Wali. Begitu lihat anaknya nggak kuat, maka Tuhan segera menolong. Tujuannya untuk apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Bukan bangsa yang cengeng. Ya. Nah, supaya bangsa Israel tetap belajar percaya bahwa Allah pasti menolong. Nah, kesulitan apa sih yang kita hadapi sekarang ini ketika kita dalam pandemi COVID ini? Kesulitan apa? Betul, bosan. Nah, kita diajari untuk kuat dan pantang menyerah dalam keadaan ini. Ya, kalau memang masih harus di rumah, kita harus coba berpikir kreatif. Apa ya yang bisa aku lakukan ya supaya aku nggak bosan di rumah? Misalnya, ya kita bisa mengembangkan bakat kita. Kalau yang punya bakat musik, belajar musik lebih lagi. Waktunya banyak kosong, maka belajarnya bisa lebih lama lagi, bisa semakin mahir nanti. Yang suka desain, belajar desain. Yang suka memasak, seperti tadi, belajar memasak. Mungkin membuat video kreatif, membuat konten, jadi YouTuber dan lain-lain. Jangan bengong aja dan cuma sekedar main games terus harian. Ya tentu aja bosan. Nah, mumpung semua di rumah, ayo ngobrol sama mama, ngobrol sama papa, adik, kakak, bercanda, seru dengan mereka semua ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Terus kita juga belajar mendekatkan diri dan berhubungan dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, lebih banyak waktu yang bisa dipakai untuk baca Alkitab. Kita bisa nyanyi buat Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita.
Nah, menghadapi kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Mungkin nanti sekolahnya tetap seperti sekarang, harus online. Waduh, belajar online itu nggak enak. Kadang internetnya suka lemot, jaringannya putus-putus, tugasnya jadi sulit, tugas jadi banyak. Nah, anak Tuhan nggak boleh nyerah. Pikirkan solusinya. Apa ya yang bisa aku lakukan supaya aku tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas. Jangan cepat bilang, aku nggak bisa, ini sulit, kenapa banyak, kenapa begini, kenapa begitu. Juga jangan cepat-cepat minta tolong, mama, papa, tolongin dong, aku nggak bisa. Jangan cepat-cepat minta tolong adik-adik. Nanti kita tidak berlatih dan tidak jadi pintar akhirnya. Kalau semua dibantu orang lain, kita harus berusaha sendiri. Seperti anak Raja Wali, mamanya tidak membantu. Mamanya tidak di sebelahnya, ayo nah gini, sayapnya begini. Bukan, dibiarin adik-adik, tahu sendiri caranya. Ya, belajar mengatasi masalah itu kita harus pantang menyerah. Dan kita harus selalu lakukan. Supaya kita bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali itu dari hari ke hari. Mungkin memang capek tapi dia terus berusaha. Lama-lama sayapnya semakin kuat dan dia bisa terbang tinggi dan jauh seperti mamanya. Dan tidak jadi capek. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mencoba dan melangkah. Karena Tuhan itu seperti induk Raja Wali yang terus mengawasi anak-anaknya. Dia akan datang tepat pada waktunya. Seperti induk burung Raja Wali tadi, ketika anaknya sudah mau menghantam tanah, dia terbang secepat kilat, langsung ditaruh di punggungnya anaknya. Ya, Tuhan akan menolong kita ketika kita sudah tidak mampu lagi. Papa dan mama juga akan menjadi wakil Tuhan yang akan bertindak seperti induk Raja Wali yang menolong anak-anaknya. Oke, kita akan nyanyikan lagi, akulah seorang siswa, aku punya tenaga. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mendidik kami seperti induk Raja Wali. Sekalipun seolah-olah Tuhan kadang-kala kami merasa Tuhan meninggalkan kami, Tuhan membiarkan kami dengan masalah-masalah kami. Kami tahu Tuhan saat ini bahwa Tuhan ingin kami belajar. Tuhan ingin membuat kami jadi kuat. Tuhan ingin menjadikan kami bukan anak yang cengeng, yang gampang menyerah dengan keadaan. Tapi kami mau berusaha dengan sekuat tenaga. Kami mau berlatih.
Karena tiba saatnya nanti Tuhan, kami boleh terbang seperti anak Raja Wali yang bisa terbang tinggi dan terbang cepat tanpa merasa lelah. Semuanya membutuhkan proses, tetapi Tuhan seperti induk Raja Wali ketika kami mau akan jatuh, Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang juga sudah mewakili Tuhan di dunia ini, yang juga menolong kami. Berkati Papa dan Mama, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati setiap pekerjaan Papa dan Mama. Tuhan berkati keluarga kami, kakak, adik kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami memang masih kecil, tapi kami yakin Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Kak Nia, kita hari ini belajar dari seorang induk Raja Wali sama anaknya, Kak. Apa yang kita bisa belajar hari ini, Kak? Kita nggak boleh menyerah. Oke. Terus kita tadi kalau ada kesusahan harus terus berusaha, Kak. Harus terus berusaha. Terus kalau misalnya papa mamahnya minta tolong, bantuin papa mama di rumah, harus dilakuin ya, Kak, ya. Gak boleh malas. Iya. Karena hari ini kita mau belajar berusaha, kita mau belajar menjadi orang yang kuat, orang yang bersuka cita, orang yang punya ide juga. Kita mau ajak adik-adik kita untuk nyanyi apa, Kak? Shine! KGKI Bromo! Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera, ku siap jadi utusanmu. Percaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. God's still lives in you, let's shine. God's still lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Sekali lagi, shine, shine. These are the Lord. Shine, shine. There we and every Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera, ku siap jadi utusanmu. Percaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. God still lives in you, let's shine. Tunjukkan dirinya. God still lives in you, let's shine. Semuanya. Jesus lives in us, let's shine. Yeah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom adik-adik, waktunya area. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD, adik-adik akan membantu Baby Eagle untuk menemukan jalan ke Mama Eagle. Nah, area untuk kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP, adik-adik akan bermain ular tangga. Sebelum bermain, adik-adik akan membuat board game sendiri yang sudah disediakan. Adik-adik bisa bermain bersama keluarga di rumah. Gambar area kelas kecil dan kelas besar dapat diakses di link bit.ly/area 19 Juli. Selamat hari Minggu, selamat mengerjakan area. Tuhan Yesus memberkati.